Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Julianti, NIM C1K018-021. Saya dari Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Jadi, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca ini seperti yang kita rasakan pada kondisi saat ini, di mana cahaya matahari yang masuk tidak bisa memancarkan cahayanya keluar kembali karena terhalang oleh lapisan atmosfer bumi. Nah, selain itu, lapisan ozon yang ada di dalam bumi juga semakin menipis dan hal ini sangat mengkhawatirkan. Nah, untuk rumah kaca sendiri merupakan sebuah rumah yang dibangun dengan bahan dasar kaca. Mulai dari atap hingga dinding, semuanya terbuat dari kaca yang bening. Pencetus istilah efek rumah kaca pertama kali dikenalkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824, di mana pada zaman dahulu, sebelum adanya efek rumah kaca ini terjadi, bumi pada malam hari akan sangat dingin dan akan merasa cukup panas ketika siang hari. Namun sebaliknya, ketika efek rumah kaca ini terjadi di bumi, maka udara akan terasa hangat pada malam hari. Ini terjadi karena panas yang tersimpan di dalam lapisan bumi. Pada dasarnya, gas-gas yang berkontribusi dalam timbulnya efek rumah kaca ini yaitu H2O 36-70%, karbon dioksida 9-26%, metana 4-9%, ozon 3-7%, nitrat oksida, CFC, dan HFC. Adapun penyebab terjadinya kemunculan efek rumah kaca bisa berasal dari 1. Limbah industri peternakan. Salah satu hewan dari industri peternakan yang bisa menyebabkan efek rumah kaca yaitu sapi. Sapi memang memakan rumput, namun hasil dari sisa-sisa metabolismenya seperti kentut itu menghasilkan karbon dioksida dan metana. Nah, apabila hal ini semakin banyak di permukaan bumi, maka akan berimbas pada terjadinya efek rumah kaca. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga seperti sampah plastik dan busa deterjen yang apabila dibiarkan terlalu lama maka akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, hal ini dapat menyebabkan efek rumah kaca juga semakin banyak. Yang ketiga, limbah industri dan tambang. Efek dari rumah kaca ini juga bisa ditimbulkan dari limbah industri dan tambang seperti pupuk, semen, dan bahan tambang lainnya. Yang keempat, penggunaan bahan bakar fosil. Efek dari penggunaan bahan bakar fosil ini tidak hanya terjadi di sekitar kita, namun apabila penggunaannya terlalu banyak, maka akan meningkatkan konsentrasi dari efek rumah kaca. Nah, hal ini terjadi apabila saat kita membakar fosil, maka karbon dioksida akan bercampur dengan udara yang lain. Alhasil, pemanasan global akan meningkat. Pembakaran dan penebangan hutan. Hutan merupakan salah satu penghasil oksigen atau O2. Namun, apabila hutan ditebang sampai gundul dan tidak ada penanaman kembali, maka efek rumah kaca akan dengan mudah terjadi. Nah, belum lagi adanya aktivitas pembakaran hutan, maka gas karbon dioksida dan metana hasil dari pembakaran tersebut akan mempengaruhi atmosfer, sehingga menyebabkan gas rumah kaca cepat terjadi. Guys, jadi efek rumah kaca tidak terjadi begitu saja, melainkan ada proses-proses yang harus dilaluinya. Nah, proses-proses tersebut yaitu 1. Pembentukan gas rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca ini dimulai dari pembentukan gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini dibentuk pada penumpukan gas-gas metana dan gas-gas karbon dioksida yang ada di bumi. Yang kedua, panas matahari masuk ke bumi. Jadi intinya matahari masuk ke dalam bumi. Yang ketiga, sinar matahari dipantulkan dan diserap. Setelah sinar matahari masuk ke dalam bumi, maka sinar matahari tersebut akan dipantulkan kembali dalam bentuk inframerah. Namun, karena bumi sudah dipenuhi oleh gas rumah kaca tadi, alhasil sinar matahari sebagiannya diserap oleh gas tersebut dan tetap tertahan di bumi, sehingga bumi menjadi lebih panas dan terkena efek rumah kaca. Efek rumah kaca membawa dampak yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Contohnya, 1. Lapisan ozon berkurang.
Peran lapisan ozon di muka bumi sangatlah penting, yaitu untuk melindungi manusia dari paparan sinar UV. Nah, apabila lapisan ozon ini berkurang, maka akan mempermudah sinar UV masuk ke permukaan bumi. Yang kedua, keasaman air laut yang meningkat. Air laut yang terasa asin memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di dalam laut. Namun, apabila efek rumah kaca ini terjadi, maka akan menyebabkan keasaman air laut meningkat, sehingga terumbu karang mengalami kerusakan yang parah dan kehidupan di bawah laut mudah musnah. 3. Air laut yang tinggi. Jika efek rumah kaca sudah terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menyebabkan air laut semakin tinggi. Nah, otomatis orang-orang yang tinggal di dekat pantai harus memindahkan rumahnya. Yang keempat, pemanasan global. Seperti yang sudah disinggung di atas bahwa efek rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global. Hal ini terjadi karena semua panas matahari yang masuk ke bumi tidak bisa dipantulkan kembali secara maksimal. Akibatnya, panas di bumi menjadi lebih tinggi dan menyebabkan pemanasan global. Yang kelima, es di kutub mencair. Dampak dari efek rumah kaca yang paling berbahaya yaitu es di kutub mencair. Bayangkan saja, es yang ada di kutub utara dan kutub selatan mencair, maka akan menyebabkan daerah-daerah yang ada di seluruh dunia ini terendam oleh air dan akan menyebabkan ekosistem yang ada juga musnah.